Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 1236223 dari kelas A. Kali ini saya akan mereview atau mempresentasikan tentang materi manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampaknya mengacu pada konsekuensi negatif untuk kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risikonya adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang ditimbulkan akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak-dampak ini sangat beragam, di antaranya adalah kehilangan data, kemudian gangguan operasional, kemudian juga ada kerugian keuangan dan kehilangan reputasi, serta penyalahgunaan identitas, dan juga mendapatkan sanksi hukum. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Pada perusahaan atau organisasi, risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Sementara dampaknya adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan dan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosialnya melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dari dampak ekonomi sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Sementara pada dampak politiknya memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. 1. Identifikasi risiko. 2. Penilaian risiko. 3. Pengembangan kebijakan dan prosedur. 4. Proteksi dan pencegahan. 5. Deteksi dan tanggapan cepat. 6. Perusahaan risiko. 7. Pemulihan. 8. Evaluasi dan perbaikan. Dan 9. Kemitraan dan kolaborasi. Analisa risiko apa dari contoh-contoh kasus yang sudah diberikan dan jelaskan dampak yang telah terjadi. Di sini kita masih mengambil kasus yang sama dari kasus-kasus sebelumnya, yaitu Polda Kepri tangkap 4 karyawan dan
mencuri data nasabah. Kemudian 3.000 data nasabah warga bocor dicuri untuk memenuhi target penjualan SIM card. Kemudian kronologi data diri pelamar kerja dipakai oknum tak bertanggung jawab untuk pinjol. Dari berita pertama yaitu pencurian data masalah. Risikonya adalah para korban kehilangan uang secara langsung yang mengganggu stabilitas keuangan mereka. Dampak kerugian finansialnya adalah para korban kehilangan uang secara langsung yang mengganggu stabilitas keuangan mereka. Dan pihak yang dirugikan adalah nasabah, bank dan industri perbankan. Kemudian kasus berikutnya adalah jenis kejahatan pencurian data. Risikonya penyalahgunaan identitas untuk kejahatan seperti registrasi ilegal kartu SIM, pinjaman online tanpa izin, dan penipuan yang dapat merugikan korban secara finansial. Dampaknya kerugian finansial. Kerugian finansial akibat penipuan atau pinjaman ilegal atas nama korban, kerusakan reputasi karena identitas digunakan untuk kejahatan, serta kesulitan administrasi saat mengakses layanan publik. Pihak yang dirugikan antara lain adalah pemilik data, pemerintah, dan perusahaan operator seluler. Dan untuk kasus yang ketiga, jenis kejahatan pencurian data, risikonya adalah data pribadi yang disalahgunakan dapat digunakan untuk kejahatan lain lebih lanjut, seperti penipuan identitas, dan memerlukan upaya administratif untuk diperbaiki. Dampaknya kerugian finansial dapat merusak skor kredit dan menambah beban keuangan jangka panjang. Kemudian pihak yang dirugikan, korban individu yang mengalami utang ilegal, lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi pinjam online, serta pihak yang mungkin terkait dengan penipuan, seperti perusahaan tempat korban melamar kerja. Sekian dari saya, itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.